Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini kita insyaallah akan membahas ayat ketiga daripada surat Al-Baqarah. Yang kemarin kita sudah membahas tentang awal surat ya, Alif Lam Mim, kemudian ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, alladzina yu'minuna yaitu orang-orang yang beriman, ay yusaddiquna yang membenarkan, bil ghaibi dengan sesuatu yang ghaib. Ay bima dengan sesuatu, ghaba anhum yang tidak terlihat ya, yang ghaib dari mereka, dari orang-orang yang beriman. Apa yang ghaib itu? Minal ba'si, dari hari kebangkitan, wal jannati, surga, dan wan nari, dan neraka. Walladzina yu'minuna, jadi alladzina yu'minuna ini adalah alladzina, kita bisa menganggap ini sebagai mausul ya, atau ada kaitannya, hubungannya dengan yang muttaqin. Kalau kita mengatakan alladzina itu adalah mausul, maka ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Nah, gitu. Karena di antara ciri-ciri ya, jadi di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman dengan yang ghaib, mereka yang melaksanakan salat, menegakkan salat, mereka yang membayar zakat, mereka yang mengimani dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, itu yang disebut sebenarnya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan seluruh perintah Allah dan yang menjauhi larangan-larangan Allah itu banyak. Tapi di sini cuma disebutkan di ayat-ayat selanjutnya, yang ayat ketiga itu cuma beberapa saja. Kenapa disebutkan cuma beberapa saja? Ya karena saking mulianya pelaksanaan yang disebutkan di ayat-ayat yang kita kaji sekarang. Padahal untuk melaksanakan ketakwaan itu banyak gitu ya. Nah, itu kalau kita mengartikan alladzina itu adalah mausul, artinya ada kaitan hubungannya dengan al-muttaqin gitu ya. Nah, kita juga bisa mengartikan, kata para ulama, alladzina yu'minuna bil ghaib itu adalah isimnya isim mafsul, artinya tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau kita wakaf di al-muttaqin, hudal lil muttaqin, di situ berhenti, berarti wakafnya wakaf tam, selesai gitu. Ya, maknanya sempurna di situ. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi, nah, itu tidak, itu pembahasan yang baru lagi. Yu'minuna bil ghaib ya, seseorang yang beriman dengan sesuatu yang ghaib. Sesuatu yang ghaib itu ada dua ya, ada yang bisa dinalar, ada yang tidak bisa dinalar, kan gitu ya. Ada yang bisa dinalar, ada yang tidak bisa dinalar. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib, bahwa di sisi Allah itu adalah kunci-kunci sesuatu yang ghaib. Nah, itu tidak bisa dibuktikan ya. Nah, orang-orang yang beriman itu bisa membuktikan sesuatu, percaya kepada sesuatu yang gaib dan bisa membuktikan hal tersebut ya, dengan tentunya dengan logika gitu. Misalnya, apa yang dimaksud sesuatu yang gaib itu adalah ya, misalnya tentang wujudnya Allah ya, tentang wujudnya Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, kebenaran ajaran-ajarannya, tentang hari akhir, tentang surga, tentang hari kebangkitan, lainnya sebagainya, yang tidak terlihat secara kasat mata gitu. Tapi mereka percaya, karena kepercayaan itu ada setelah mereka melihat dalil-dalil yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kita percaya sesuatu itu, kita percaya Allah, tidak mungkin pembuktiannya itu dengan empiris, dengan kasat mata melihat gitu kan. Beda seperti kita melihat yakin bahwa di Jakarta itu ada Monas. Nah, kita bisa langsung melihatnya yakin. Tapi kalau untuk membuktikan Allah itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi dibutuhkan logika, dalil-dalil. Yang itu dalil-dalil tersebut sudah dijabarkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Oleh karena itu, walaupun mereka itu tidak melihatnya, tapi mereka iman. Itu orang-orang yang beriman itu begitu ya. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi ya. Kata ba bil ghaib itu adalah ta'alluqnya atau hubungannya dengan kata yu'minun ya. Nah, untuk mengartikan bil ghaib itu ada 3 makna yang diberikan oleh para ulama. Satu, misalnya bil ghaib itu adalah ada makna i'tiraf, ada makna mengakui. Jadi artinya begini, mereka orang-orang yang beriman dan mengakui. Jadi orang-orang yang beriman dan mengakui keimanan tersebut, mengakui atas hal-hal yang gaib gitu. Jadi ada makna i'tiraf, ada makna mengakui sesuatu yang gaib. Kedua, ada dengan masdar atau keadaannya. Jadi orang-orang yang beriman dalam keadaan tidak melihat, dalam keadaan sesuatu yang gaib. Misalnya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, padahal kita tidak bisa menemui gitu. Orang yang beriman itu tidak melihat secara langsung. Jadi bil ghaib itu maksudnya keadaannya itu dalam keadaan tidak mengetahui. Atau bil ghaib itu bisa berarti alatnya. Kata ba itu ya. Bil ghaib itu bisa dengan hati. Bi itu artinya orang yang beriman itu mereka beriman dengan sesuatu yang gaib menggunakan alat hati ya. Menggunakan alat hati, karena hati itu kan tidak diketahui ya, tidak diketahui secara kasat mata. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-ghaib, maksudnya dengan hati. Hati mereka itu iman dengan sesuatu yang tidak terlihat itu. Jadi alat bil ghaib itu di sini berarti alat yang digunakan untuk beriman dengan sesuatu yang gaib itu adalah hati gitu. Wa yuqimunas shalah dan mereka menegakkan salat, ayyutuna biha bihuquqiha. Artinya mereka menegakkan salat itu dengan dengan hak-haknya salat. Ya. Kata iqamah beda dengan if'al ya, melaksanakan, menegakkan, bukan melaksanakan. Bukan melaksanakan sholat artinya, tapi menegakkan. Nah, kata menegakkan ini artinya dia menegakkan sesuatu yang berkaitan dengan sholat, baik hal-hal yang wajibnya, yang sunatnya, adab-adabnya, menjaga hal-hal yang membatalkan sholat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menegakkan. Orang Arab itu ketika mereka mengatakan iqamah berarti itu artinya ta'dil. Ta'dil itu menegakkan. Atau ketika orang Arab itu menggunakan kata iqamah, itu mereka juga bisa mengartikan muwadhabah atau dengan dengan continue. Misalnya orang Arab mengatakan aqamta suqa. Aqamtaha as-suqa. Orang kamu mempunyai pasar yang laris ya. Ketika pasar itu laris, orang Arab mengatakan aqamta suqa gitu ya. Aqamta as-suqa. Jadi laris itu artinya muwadhabah, terus menerus ada yang beli gitu kan, laris itu. Jadi artinya yuqimunas shalah bisa muwadhabah, artinya kita melaksanakan salat itu ente bolong-bolong ya, enggak bolong-bolong gitu. Melaksanakan sholat dengan kontinu gitu. Gitu. Jadi artinya yuqimunas shalah itu bisa menegakkan, artinya menegakkan hak-hak sholat gitu ya.
baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Kalau yang batiniah itu adalah dengan khusyuk, kalau yang lahiriah itu dengan menjaga adabnya, menjaga sesuatu yang dibatalkannya, menjaga sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Atau yuqimunas shalah itu bisa berarti melaksanakan sholat dengan terus menerus. Atau orang Arab itu juga ketika mengatakan yuqimunas shalah, mereka mengatakan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa tamtir, ya, tanpa leha-leha. Artinya ijtihad. Ketika orang Arab mengatakan aqamta hadzal amr, aqamta hadzal amr, misalnya, jadi artinya kamu melaksanakan dengan sungguh-sungguh perkara ini gitu. Aqamta hadzal amr, tanpa ada leha-leha, tanpa ada sembrono gitu ya. Jadi melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya kira ketiga makna yang tadi dijelaskan dalam arti yuqimun, iqamah itu bisa masuk dalam ayat ini ya. Kalau di tafsir Jalalain diartikan yu'tuna biha huquqaha. Berarti artinya yang pertama gitu ya. Tafsir Jalalain mengafirmasi, mengkonfirmasi, menyetujui pendapat tadi yang pertama yang dijelaskan itu ya. Bahwa artinya iqamah shalah itu adalah melaksanakan sholat dengan hak-haknya, baik hak yang lahiriah maupun hak yang batiniah. Mungkin pengayaan daripada arti yuqimunas shalah bisa yang tadi, yang makna yang kedua dan makna yang ketiga, yaitu iqamah shalah itu bisa berarti artinya melaksanakan sholat dengan terus menerus, tidak bolong-bolong ya. Melaksanakannya dengan penuh kesungguhan, tepat waktu ya, tidak sembrono, tidak leha-leha. Wa mimma razaqnahum a'tainahum, dan dari setengah dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, ay a'tainahum, yang kami berikan kepada mereka, mereka yunfiquna, mereka menginfakkan fi ta'atillahi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min, di situ minnya artinya tabaiyah. Artinya setengah, sebagian dari harta yang diberikan Allah kepada mereka, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau kata razaqnahum itu na-nya itu dibaca panjang, tapi secara tulisan alifnya itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau dalam Rasm Utsmani, kalau di dalam Rasm Utsmani kata razaqnahum ya, na-nya itu dibaca panjang tapi tulisannya pendek gitu. Itu secara Rasm Utsmani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.